Untuk hero yang emang dia menghadapi hero-hero jump in kayak Lolita atau mungkin nanti akan ada either itu Link atau mungkin hero lain. Terus enak juga dia bisa Yang ngelempar ke arah Cecilian karena jaraknya lumayan jauh kan, Be. Sisinya beng. Iya, sisi powernya dan Windblade-nya sih. Windblade-nya kan jauh banget tuh. Itu Itu kalau dia. kena windstorm juga, Be. Hilang begitu saja. Tapi apakah Link yang akan dibuang oleh geng Capax kali ini atau Roger? Link, Be. Ya Link, yang tadi aku sempat bilang kalau seandainya masih ada beberapa pilihan yang bakal bisa dibuang. Ini kalau misalkan mau YOLO ya, sebenarnya di sini ambil gold lane-nya dulu daripada ngambil junglernya. Jadi Clean. ya, Glenn, Brody? Popol Kupa, Brody, Karena Beatrix or even rebutan kan ini oh di Pakito, Mereka ambil pakai. jungler. jungler Pakito. Dan dia punya strong banget junglernya dari tim Bigetron. Pakito ngelawan assassin-assassin. Nggak perlu takut, nggak perlu mungkin was-was karena Hayabusa bisa ke backline dengan mudah. Tapi Pakito cukup kuat buat nahan itu. Oke, berarti ini menyisakan hero untuk Chell aja ya? Bisa untuk Chell, Oh, bisa untuk Chini. Karena oke. Ceciliannya bisa di gold lane Cukup juga. flex ya. In a way kalau misalkan mau fleksibel. Tapi 2 pick terakhir kali ini geng Capax. Siapakah yang akan dimain Fanfuni? Chow lagi kah? Kayaknya mereka butuh magic damage sih sebenarnya. Atau mungkin clean terlebih dahulu. Magical untuk damage-nya Cincau. akan ke siapa jadinya? Eksekutor kah? Yudora kah? Oh, Farsha. Farsha di high ground. Oke. Kalau udah ngeliat seperti ini ya, malah aku bisa bilang mid-nya tuh bisa apapun. Either way itu Khalid atau hero jump in seperti Guinevere pun oke banget untuk menghadapi Farsha. Hadapin Farsha ya. Iya. Atau, Seenggaknya cancel aja karena Cecilianya bisa di gold lane kan. iya. Oke, ini cukup fleksibel dari Bigetron Era. Apakah mereka mau ngepick lagi ke arah hero-nya Chell atau mungkin Chini? Oh tapi perlu dicatat ya, hati-hati untuk Funi juga karena Feather Ice Strike itu bisa di cancel sama Sanguine Claw dan Popol Kupa sepertinya yang makanya. akan jadi pilihan. Gold lane aja kalau gitu yang diamankan. Aku merasa kayak dari Cecilian cukup sih Be di area mid-nya untuk nge-cover atau mungkin nge-counter pergerakannya Farsha. Purify nggak sih dia bawa? Harusnya, karena jauh head. Ini bakal jadi sebuah trik yang benar-benar bisa Gpex manfaatkan. Apalagi seperti yang tadi kalian pertanyakan, siapa yang bakal main agresif? Menurutku Gpex yang bakal main lebih agresif untuk saat ini. Ada Jauhead, ada Hayabusa, ada Jauh head sih gila banget. Farsha, iya. Walaupun Lolita ya yang bisa nge-charge dan memberikan efek stun, tapi ejector itu tuh kayak instant pick off yang memaksa kalian menggunakan flicker. Iya. Jadi kayak ditanamin di mindset gitu loh kalau seandainya si Jauhead ini bakal benar-benar super mengganggu. Cuma permasalahan utamanya adalah Valanir versus Fumi yang akan kita saksikan. Karena kalau ngomongin soal kontes, Baras ini contested pick banget untuk Blue. Dan inilah dia dari babak grand final kita. Best of 5 Series game yang pertama Indo Pride. Bigetron Era melawan GPX Basreng. Semuanya sudah menempati posisinya masing-masing dan banyak banget lane yang bisa kita perhatiin bareng-bareng. Dari Chell-nya di area bottom lane itu bisa menjadi poros rotasi bagi tim GPX pula. Karena mereka gak akan mau ngebiarin satu turret di area bottom lane didobrak oleh Chell dengan Popol Kupa yang punya kekuatan daya dobrak luar biasa. PT bongkar turret abadi sejahtera luar biasa. Abadi sejahtera luar biasa. Panjang ya Bun Sip. kalau disingkat. Sip. Ada sip ya belakang. Sip. Oke. Gak bude yang sip lah. Oh iya. Tapi Bigetron Era inilah yang dipertanyakan kan. Apakah gerakan mereka akan agresif pula bersamaan dengan Earl yang udah ngejagain River. Dan sama-sama untuk open mapnya nih. Iya, tapi dari Little Wondernya sudah diambil oleh Bigetron Era. Berarti Earl sepertinya harus agak sedikit menahan terlebih dahulu kalau baru mau bermain agresif. Chell kah yang akan menjadi korban untuk dilempar? Karena ejector dan Earl di sini terkena. Iya, trap dan juga bahkan Cincau mencoba untuk mengcover begitu saja. Tapi Vivian, Cini. Oke, gak bakal dipaksakan seperti dari Bigetron Era. Mereka memaksa untuk memberikan poke damage aja. Oh no, GPX Basreng mereka harus recall 2 orang di area bottom lane-nya. Cincau juga harus ikutan karena terlalu beresiko kalau bertahan di area bottom lane. Gak masalah itu tadi, karena udah clear wave minion duluan mereka. Oh udah sempet ya, tapi Cincau udah ngedapetin level 3 duluan nih. Kayak dia satu level di atas Cincau. So kita sekarang lihat di area bawahnya dia masih bisa nahan-nahan. Cincau harus hati-hati karena rotasi. Sekarang udah berada di area top lane. Vivol dan juga Vivian sudah melihat di area Earl-nya.
Iya, sementara kali ini Sky mencoba untuk memberikan damage aja ke arah Vivian, tapi ternyata masih cukup tanky juga dan bahkan belum ada first blood di 2 menit yang pertama. Masih berfokus satu sama lainnya. Earl masih memegang level 2, sementara Vivian juga hal yang sama, tapi nggak terlalu berbeda jauh. Ejector bakal coba dihindari oleh seorang Vivian. Fumi bakal 1v1 dengan Valanir kali ini yang udah punya big guy-nya. Setengah darah bahkan, sekarat banget. Dan Fumi yang malah menangin stage-nya untuk di early game. Oke, dan Earl bakal mencoba menzoning pergerakan dari Vivian yang sepertinya mau dikontes nih turtle-nya. Atau mungkin coba dicolek-colek terlebih dahulu. Earl berada di lini paling depan, coba untuk di cover kali ini. Sky mulai maju juga dan bahkan bakal balik lagi sepertinya Coach Shido bakal coba dibuka. Oh, Shido kill pun dibuka kali ini, terkena 2. Terkena stun yang cukup baik. Tapi masalahnya Funi di sini bakal bisa untuk menculik, ternyata hanya pertukaran 1 untuk 1 saja, tapi masih mau lebih dari Fuminya. Dan bahkan tumbang Cini juga di area mid lane, Bude. 2 untuk 2 pertukaran yang unda-undi banget, dan perbedaannya adalah di sini kita ngelihat kalau yang jadi korban itu Cini Vivian, ini kalau dari GPX Basreng adalah Sky. Iya. Jadi satu jungler ya pasti rugi banget, dan Turtle yang pertama menjadi saksi keduanya untuk berperang. Turret berhasil, Turtle-nya berhasil diamankan oleh Bigetron Era, tapi Veteran Strike dikeluarkan, damage masuk ke arah Vivian. Tapi di arah lini belakangnya udah diusir mundur oleh Earl, sedangkan di area atas masih ada pertarungan antara Fumi dan juga Valanir yang udah gak bisa kabur kemana-mana lagi. Wow, Fumi dengan split-splitnya dia langsung ngelok ke arah Valanir, diculik sampai akhirnya Earl dan juga Sky berhasil untuk memberikan bala bantuan. Tapi di area mid kali ini Fumi sepertinya agak terjebak antara Chell dan juga Cini dan masih bisa survive, tapi mau tidak mau dia harus recall balik terlebih dahulu. Iya, sebenarnya aku bilang soal Jawhead Varsha ini kayak powerful banget untuk di awal game. Tentunya mereka akan bermain dengan agresif dengan level 4 Feather Ice Strike akan sangat mempermudah teman-teman dari GPX Basreng. Sayangnya, tadi ketika kita melihat ke arah turtle itu 1 detik aja agak sedikit telat dari seorang Sky untuk mendapatkan turtle yang pertama. Ya. Yes, tapi untuk sekarang balik lagi reset mungkin dengan poin kill yang lebih banyak, 4 berbanding 2, membuat GPX Basreng lebih unggul dari segi poin killnya. Iya, dan bahkan lihat mulai ada yang rusuh-rusuh di area bawah. Vivian mengetok ke arah Earl, tapi kali ini lihat ada Heavy Left juga connect ke arah seorang Earl dan bahkan tidak bisa berbuat banyak. Tadi juga ada knock outside, tapi Cincau kali ini yang bakal dipukul mundur di area bawahnya. Funi mencoba untuk memberikan backup dengan energy impact kali ini, tapi belum ada Curse of Crow juga. Bakal coba ditahan, tapi Fumi mulai datang kali ini, mulai coba untuk menggericep siapakah. Ada split-split yang dibuka. Chell sepertinya akan menjadi korban, tapi habis ternyata. Oh, dari 12 anak-anak split hilang begitu saja, dan ini iya itu kena sama ininya, kena sama cipratan dari bad impact-nya kan. Kena bad impact-nya si Cini, Be. Dan dia juga sendirian di area bawah, teman-temannya masih terlalu jauh. Dan banyak banget item yang harus dimiliki oleh Sky sebelum dia muncul dan bisa memberikan damage banyak. Begitu pula sama Cincau juga. Dari Bigetron Era, mereka udah mulai nge-grouping. Mereka gerak bareng-bareng area bottom lane. Kemungkinan besar akan direlakan kah? Enggak, GPX Basreng mencoba untuk melakukan defense, tapi gerakan mereka agak sedikit terlambat, membuat tim Bigetron Era bisa mendapatkan turret tanpa adanya Itu kan defense. Yang tadi aku sempat bilang, komunikasinya mereka soal timing. Kayak mereka tuh, kayak Fumi tadi maju sendirian, kalau ada backup, itu mungkin bakal beda ceritanya. Tapi kali ini lihat nggak bakal coba ditelan Detonas welcome connect ke arah seorang Funi, tapi cuma bakal dibalaskan dengan ini split connect ke arah Valanir kah? Belum dibuka ternyata, tapi terkena stun dari Fuminya. Baru connect kali ini nempel ke arah Valanir, dan bahkan dari Sky-nya mencoba untuk membantu, tapi Vival masih bisa untuk membackup bersama dengan Vivian juga. Bakal dibuka Badfish dan Red Impact dari Cini kali ini. Fumi gak berhasil untuk numbangin Valanir, tapi bahkan dari Bigetron Era mereka yang berhasil memukul mundur seluruh personil dari GPX Basreng. Ya, belum ada korban, tapi Nomen Blaze juga di pop up, semuanya komit untuk mengusir mundur pemain dari GPX Basreng. Permainan objektif yang tak bisa dihalau oleh GPX Basreng. Mereka udah kehilangan 2 turret, lalu 2 turtle juga. GPX Basreng mulai harus memikirkan gimana caranya mereka keep up dengan network yang dimiliki oleh Bigetron Era. Masuk ke area river. Chell kali ini dalam bahaya. Backup yang sangat sempurna dari Vivian dari area samping. Malahan Sky juga udah tumbang terlalu jauh. Earl kini akan menjadi korban selanjutnya. Back impact menutup kematian dari Earl. Sedangkan Cincau, dia udah pakai flickernya, dia kabur, dan Bigetron Era berfokus ke area lebih mid lane-nya nih. Iya, berfokus mau dapetin objektif turret lagi ya, atau bahkan mungkin nge-zoning, memotong pergerakan Fumi kali ini. Tapi Vivian bakal coba untuk ditempel begitu saja. Masih ada backup yang baik dari Valanir dan juga
juga Cini. Tapi bakal dibawa ke dunia lain sepertinya dari Vivian. Tapi masih bisa bertahan Fumi. Where are you going? Terkena di terus welcome dari Valanir. Dan bahkan dari Vivian pun masih bisa survive. Dan tidak mau dilanjutkan team fight-nya. Itu peperangan yang panjang banget tapi pintar untuk tarik ulurnya, memperhitungkan segalanya. Korban jiwa pun bisa dibilang sangat minim ya. Dan sedangkan GPX Basreng mereka ini mulai memecah fokusnya. Ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Dan Cini pun yang tadi nyaris aja ketangkap selamat ya. Jujur aku ngomongin quantity ya. Kayak GPX Basreng nggak boleh loh jump in overcommit kayak tadi dengan angka mereka yang kalah. Karena kalau misalkan mereka kayak 2 lawan 3 lawan 4 tapi mereka overcommit itu kayak malah mematikan source mereka karena mereka kurang damage, mereka kurang personil juga. Sementara dari Bigetron era mereka backupnya cepat banget. Lihat Vivian ketika dia dinaikin split nggak ada ngehit ke arah Viviannya dan dia survive untuk saat ini. Antiquira sudah dimiliki oleh Vivian membuat Sky E Cincau mungkin tidak akan memiliki damage yang maksimal. Next mungkin akan ada Athena Shield dikarenakan kalau untuk saat ini mungkin Valanir lah yang akan menuju kepada Dominance Ice. Wadidaw. Dan dengan datangnya Turtle yang ketiga ke tangan Bigetron era, network mereka semakin menanjak 5.000 perbedaan network untuk di menit yang ke-8. Dan dari segi item jadi ada sedikit kelihatan berbeda ya, Be? Iya, ini dari segi romernya aja udah kelihatan beda untuk sekarang. Tapi Cincau sepertinya harus lari dari kejaran 2 member Bigetron era kali ini. Sky hanya memberikan poke damage aja. Tapi kalau kita lihat Lumen Blast-nya tidak mengenai siapapun, Earl mau nggak mau harus menahan di area depan. Tapi lihat ada Cini yang mulai datang dan makan bad impact-nya. Dikeluarkan itu saja. Sang Winclaw tidak berhasil untuk mendapatkan Cincau. Tapi harus kehilangan Earl di sisi belakang. Tapi setidaknya Cincaunya masih bisa survive, Bude. Ya, Flicker menyelamatkan nyawanya dan Bigetron era setelah mendapatkan momentum yang mereka butuhkan, mereka nggak ngelepasin itu. Pressure terus-menerus dilakukan. Pokoknya gas terus Bigetron era menuju ke area mid lane. Ini turret yang sangat berarti. Dan ketika udah nggak ada tier 1, tier 2, ini udah yang terakhir nih. Mereka makin bebas lagi untuk menguasai map dari GPX Basreng. Dan sang Winclaw-nya bad impact dari Cini begitu sakit di area belakang. Bumi mengeluarkan split dan dia kabur dari Bigetron era. Ini damage-nya udah terlalu banyak banget sih dari Bigetron era. Sedangkan Sky dengan 0-2-3 menurut aku memang sebenarnya kayak aku jadi ingat kayak game pertama mereka sih, dimana dia belum memiliki beberapa item dan juga mungkin dengan marksnya belum panas. Yes, dia main asak masuk gitu, jadi kayak agak sedikit kepanis juga, Be. Atau mungkin kayak miscalculation yang terjadi. Iya, bisa jadi. Kayak Miskomunikasi kah? Miscalculation lebih ke apa ya, penghitungan damage yang kurang tepat. Alhasil walaupun dengan shadow kill atau retribution atau semua source lah termasuk dengan skill-skillnya itu nggak cukup ternyata untuk menumbangkan satu hero pun. Ingat satu ya. Iya. Makanya dari tadi terlalu overcommit pun menurut aku nggak bagus. Gak bagus ya. Terus Cininya juga nggak pernah jalan sendiri loh. Iya. Dia selalu ada yang nge-backup dan satu-satunya mungkin target yang bisa dibabat sama Sky ya Cini kan. Karena dia pakai flicker kan, bukan purify kayak yang tadi aku sempat mention. Dan Cini perbedaannya sama Funi adalah ya Cini butuh stack doang. Sementara Funi ya hanya butuh item. Keduanya emang butuh item dari Cecilian dan juga Varsha. Tapi kayak Cecilian is a special case gitu loh. Dia punya mana tambahan dari stack pasifnya itu. Dan sekarang maju ke depan setup Dominant Blaze mengenai satu Fumi. Fumi memilih untuk kabur, split dikeluarkan dan Bigetron era. Mereka hanya untuk sabar menunggu. Sedangkan Sky berusaha melakukan split push di area top lane, mencari cara gimana caranya mendelay Bigetron era untuk nge-push ke arah inhibitor mereka. Iya, itu sekali kena Sang Winclaw kena bad impact. Cucurutnya si Fumi hilang semua loh. Itu yang kecil-kecilnya hilang semua, Be. Jadi anggapannya kayak gak ada regen tambahan juga, gak akan ada yang bisa ditempel sama Fumi. Dan bahkan dengan Lumen Blast yang dibuka sama Vivian ya, mau make sure aja mereka gak bakal bisa keluar dari base-nya. Karena Lord kali ini udah mulai berjalan. Ada konsil yang dibuka oleh Bigetron era, namun masih ada Funi kali ini dengan Feather Astrike-nya. Bakal coba ditahan sepertinya Lord yang pertama kali ini. Tapi ternyata inhibitor turret bakal hilang begitu saja. Fumi berada di paling depan, split terkena. Bottom Kupa dan Jarwil Angry dari seorang Obol Kupa, tapi ternyata ini turret yang bakal menjadi objektif dari Bigetron era. Lumen Blast-nya hanya mengenai Fumi sedikit, tapi bahkan dari Earl-nya harus putar balik terlebih dahulu. Lihat Bigetron era, mereka langsung berfokus terhadap base-nya dan 1-0. Poin pertama diamankan oleh Bigetron era. Wow. Mereka bold banget ya mainnya, kayak jelas banget loh.
patternnya itu kayak apa ya, rotasinya tuh jelas gitu loh Boy. Habis dari atas mereka mau kemana. Dan rotasi yang tebel ini tuh diberdayakan dengan baik gitu loh. Iya. Oleh powernya mereka yang mana mereka bawa Lolita dan juga bawa Cecilian gitu loh. Dari awal aku udah bilang kalau seandainya Cecilian ini bakal kalah agresif. Kenapa? Karena lawannya Varsha dan juga Jauhead gitu loh. Sementara Lolita kan hero setup, dia butuh ultimate, dia butuh entah dari mungkin encourage-nya dia juga kan. Karena balik lagi untuk dari segi